Wali-wali santri kami yang hebat dari RA Rifqiatun Nufus, sebelum menonton video ini, agar anak kita nyaman menonton videonya, pertama, buka screen recession Android Bunda. Caranya seperti ini. Oke, buka layar utama Android Bunda. Udah. Iya. Turunkan notification menunya. Ya. Iya, matikan tombol ini. Ini yang Umi kasih tanda panah seperti ini. Nah, matikan tombolnya. Bagus. Ya. Kedua, letakkan smartphone-nya mendatar ya. Ya, dan yang ketiga, besarkan volume suara smartphone-nya. Oke. Bagus. Umi tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Umi yang soleh dan soleha. Apa kabar anak Umi yang soleh dan soleha? Kemudian Umi-Umi dari RK Rifqiatun Nufus beserta ibu dan bapak yang hebat-hebat. Pada bulan April ini tema kita adalah alam semesta. Nah, bagaimana sebenarnya proses penciptaan alam semesta menurut redaksi Islam? Oke, Umi akan jelaskan ya. Oke, baik anak Umi yang soleh dan soleha, kita nyanyi dulu ya. Nyanyinya alam semesta. Aku mau belajar tentang alam semesta, bumi dan segala isinya, planet yang di angkasa, siangnya matahari, malamnya bulan dan bintang, semua ciptaan Allah yang esa. Enak nyanyinya? Kita ulang kembali anak Umi ya. Aku mau belajar tentang alam semesta, bumi dan segala isinya, planet yang di angkasa, siangnya matahari, malamnya bulan dan bintang, semua ciptaan Allah yang esa. Oke, diulang-ulang kembali ya. Ibu dan bapak tolong dampingi anak-anak kita di rumah. Anak-anak Umi sekalian, anak Umi yang soleh dan soleh. Hari ini Umi akan menjelaskan proses penciptaan alam semesta menurut redaksi Islam. Di dalam Al-Quran, Allah SWT menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi dengan jelas dan rinci, yang kemudian dibuktikan kebenarannya secara pengetahuan modern. Al-Quran merupakan sunnah yang satu-satunya sumber-sumber tentang yang dapat dipercayai. Adapun teori-teori yang dicetuskan oleh ilmuwan barat anak-anak Umi, maka semuanya dikembalikan pada Al-Quran. Nah, jika sesuai, maka diambil. Namun, jika berbeda, maka Al-Quran ini yang lebih diutamakan. Nah, bagaimana sebenarnya berapa lama Allah menciptakan langit dan bumi alam semesta ini? Nah, mari kita sama-sama saksikan ya anak-anak Umi. Oke, saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat yang beriman, penciptaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menciptakan.
Para ilmuwan di seluruh dunia saat ini telah sepakat bahwa alam semesta ini terjadi dari tiada secara kebetulan dan menimbulkan dentuman besar. Ketiadaan, berasal dari tidak ada, adalah menunjukkan akan adanya penciptaan atau diciptakan. Selama 1 abad terakhir, serangkaian percobaan, pengamatan, dan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi mutakhir, telah mengungkapkan tanpa ragu bahwa alam semesta memiliki permulaan. Para ilmuwan telah memastikan bahwa alam semesta berada dalam keadaan yang terus mengembang. Dan mereka telah menyimpulkan bahwa, karena alam semesta mengembang, jika alam ini dapat bergerak mundur dalam waktu, alam semesta ini tentulah memulai pengembangannya dari sebuah titik tunggal. Sungguh, kesimpulan yang telah dicapai ilmu pengetahuan saat ini adalah alam semesta bermula dari ledakan titik tunggal ini. Ledakan ini disebut dentuman besar. Adapun ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menciptakan alam semesta ini, yang diterangkan dalam Al-Quran, yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya. Lalu, apakah kamu tidak memperhatikannya? Quran Surah Al-Sajdah ayat 4. Ayat ini menerangkan bahwa Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Yang dimaksud dengan 6 masa dalam ayat ini bukanlah hari masa yang dikenal seperti sekarang ini, tetapi adalah hari sebelum adanya langit dan bumi. Hari pada waktu sekarang ini adalah setelah adanya langit dan bumi serta telah adanya peredaran bumi mengelilingi matahari dan sebagainya. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka dia pun bersemayam di atas arsy, sesuai dengan kekuasaan dan kebesarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa tidak seorang pun yang dapat mengurus segala urusannya, menolak bahaya, malapetaka dan siksa. Dan tidak seorang pun yang dapat memberi syafaat ketika azab menimpanya, kecuali Allah semata, karena Dialah yang Maha Kuasa menentukan segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan, apakah kamu hai manusia tidak dapat mengambil pelajaran dan memikirkan apa yang selalu kamu lihat itu? Kenapa kamu masih juga menyembah selain Allah? Yang diterangkan dalam Al-Quran, yang artinya, aku tidak menghadirkan mereka, iblis dan anak cucunya, untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi dan tidak pula penciptaan diri mereka sendiri, dan tidaklah aku mengambil orang-orang yang menyesatkan itu sebagai penolong. Quran Surah Al-Kahfi ayat 51. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kekuasaannya, dan bahwa setan itu tidak berhak untuk menjadi pembimbing atau pelindung bagi manusia. Setan itu tidak mempunyai hak sebagai pelindung, tidak hanya disebabkan kejadiannya dari lidah api saja tetapi juga karena mereka tidak mempunyai saham dalam menciptakan langit dan bumi ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa iblis dan setan-setan itu tidak dihadirkan untuk menyaksikan penciptaan langit dan bumi ini, dikala Allah menciptakannya. Bahkan tidak pula penciptaan dari mereka sendiri, dan tidak pula sebagian mereka menyaksikan penciptaan sebagian yang lain. Bila mana mereka tidak hadir dalam penciptaan itu, bagaimana mungkin mereka memberikan pertolongan dalam penciptaan tersebut? Patutkah setan-setan itu dengan keadaan demikian dijadikan sekutu Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan langit dan bumi ini tidak pernah sama sekali menjadikan setan-setan, berhala-berhala, sembahan-sembahan lainnya sebagai penolong. Hanya Dia sendirilah yang menciptakan alam semesta ini, tanpa pertolongan siapapun. Bila mana setan-setan itu dan berhala-berhala itu tidak ikut serta dalam menciptakan itu, tentulah mereka tidak patut dijadikan sekutu Allah dalam peribadatan seseorang hambanya. Sebab orang yang ikut disembah yang ikut pula dalam penciptaan bumi dan langit ini. Sekutu dalam penciptaan, sekutu pula dalam menerima ibadah. Dan sebaliknya tidak bersekutu dalam penciptaan, tidak bersekutu pula dalam menerima ibadah. Dialah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu,
sebagai kemuliaan darinya dan nikmat bagi manusia serta perbekalan hidup dan kemanfaatan untuk waktu tertentu. Dan dia berkehendak menciptakan langit. Lafaz sumastawa artinya, dan dia berkehendak menciptakan. Masdar, kata bendanya adalah istiwa. Jadi, al-istiwa artinya meninggi dan naik ke atas sesuatu sebagaimana makna firman Allah Ta'ala dalam ayat yang lain, apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, meluruskan, menyempurnakan penciptaannya, langit, sehingga tidak bengkok, tidak ada cacat di dalamnya, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dia maha mengetahui segala sesuatu, meskipun demikian ilmunya mencakup segala sesuatu. Maha suci Allah, yang berhak disembah, selainnya. Dari kedua ayat di atas ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah dengan segala kemahakuasaannya yang telah menciptakan alam semesta, tanpa ada campur tangan dari siapapun. Kedua ayat di atas pun sekaligus menentang pada pernyataan para filosof materialis yang mengatakan bahwa alam semesta ini telah ada sejak dulu tanpa ada perubahan apapun dan akan tetap menjadi seperti ini sampai akhir nanti. Demikian penjelasan penciptaan alam semesta menurut Al-Quran, versi Kang Rohim channel Ale Ale Dream. Semoga info ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, anak-anak Umi, tadi anak-anak Umi telah melihat video bagaimana proses penciptaan alam semesta menurut redaksi Islam. Sebelum kita tutup ini, kita nyanyi dulu ya, alam semesta tadi ya. Yuk kita sama-sama yuk. Aku mau belajar tentang alam semesta, bumi dan segala isinya, planet yang di angkasa, siangnya matahari, malamnya bulan dan bintang, semua ciptaan Allah yang esa, semua ciptaan Allah yang esa. Baik anak Umi yang soleh dan soleha beserta ibu dan bapak yang hebat-hebat, tolong dampingi anak kita. Setelah ini nanti dipelajari, Umi akan buat suatu pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, Umi akan kasih hadiah atau reward ya, ibu dan bapak. Maka aktif terus ya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.